Oke, selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Nikitan di acara Live Amateur atau dikenal dengan acara Lamar. Ya, Lamar hadir setiap hari Jumat pada minggu pertama dan juga ketiga. Tentu dengan konten yang kekinian dan juga syarat dengan Dharma. Nah, teman-teman CD jangan lupa di like, comment, and subscribe dan juga di-share kepada teman-teman lain supaya tidak ketinggalan acara kita. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber. Mungkin teman-teman di sini pasti udah sering melihat, karena biasanya udah sering jadi host nih. Nah, kali ini ya kita akan mengundang dia sebagai narasumber, ya, dengan Bapak Wahyudi Akbar ya. Selamat malam kok Wahyudi Akbar. Selamat malam, Ko Niki. Aneh juga ya, jadinya sekarang jadi duduknya jadi apa? Biasa di sini ya. Iya, biasa di sana gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu adalah teknik berpikir kritis dengan neurosemantik. Nah, jadi di sini Ko Wahyudi ya, kita undang itu dengan backgroundnya apa sih? Yang pertama, beliau adalah ketua umum CD nih. Nah, jadi pasti semua CD harusnya kenal sama dia nih. Ya, lalu juga dia sebagai founder Wake Up All ID. Nah, dan yang terakhir adalah yang gak kalah penting nih. Dia adalah seorang neurosemantic NLP Master Trainer pertama di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini baru satu-satunya dialah orangnya. Nah, mungkin kok kalau mau tahu dulu kalau di dunia itu ada berapa sih kok yang udah ada titel ini? Oke, kalau Neurosemantic NLP Master Trainer itu adalah sebuah gelar memang internasional ya. Jadi Neurosemantic Trainer itu under sebuah perkumpulan namanya International Society of Neurosemantic. Dan itu ada di seluruh dunia ya. Dan kalau secara master trainernya, kalau trainernya sendiri ribuan secara seluruh dunia. Kalau untuk yang punya gelar master trainer itu setahu saya nggak sampai 10 orang. Oh. Jadi ada yang dari Belgia, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Amerika, ada yang dari Egypt, ada yang dari Mauritius, dan Indonesia. Oh. Dari Misalnya, Hong Kong juga ada, Hong Kong, China, Meksiko, nah itu juga ada. Nah, berarti teman-teman ini adalah belum sampai 10 lah ya di dunia ini nih. Nah, jadi kalau saya tahu nih hampir setiap tahun nih ya keluar negeri terus deh. Nah, ini training lah hampir sebulan kok nggak salah. Nah, makanya ini perjalanannya cukup yang saya tahu cukup sulit sepertinya untuk sampai di tahap ini. Nah, kita pengen tahu dulu nih kok, apa sih itu neurosemantik kok? Ya, jadi kalau mungkin saya sebelum share sedikit adalah kenapa nggak banyak gitu. Karena memang untuk menjadi neurosemantic NLP Master Trainer itu bukan sekedar ikut training dapat gelar master. Jadi kita perlu benar-benar menunjukkan dinilai sampai kemudian dianggap oke, kamu memang mencapai nilai 3 dari 3,5 ada di 9 keterampilan. Lalu kemudian ada 7 yang kita perlu mampu mencapai di nilai 3 dari 3,5. Jadi dari 0 sampai 3,5 untuk 7 skill. Lalu kemudian 2 skill lainnya itu di 2,5 cukup. Nah, jadi perlu mampu untuk mencapai skill tersebut baru dapat mencapai master trainer. Nah, sehingga itu kenapa saya tiap tahun kemarin dari 2022 ke Mesir, 2023 ke Meksiko, lalu kemudian tahun ini di Malaysia dan saya baru berhasil mencapainya di Malaysia di tahun ini. Jadi setelah 2 kali sebelumnya gagal dan baru berhasil di tahun ini. Jadi itu yang membuat kenapa agak sulit untuk mendapat gelar master trainer ini. Jadi nggak sekedar gue datang ikut training dapat nih. Nah, banyak sekolah-sekolah NLP yang lainnya master trainernya itu dengan ikut training aja, selama udah ikut training selesai dia langsung dapat gelar master trainer. Nah, kalau di neurosemantic NLP ini kita tidak dengan training, tapi dengan mendemonstrasikan dinilai oleh ada sekitar 7-8 orang. Nah, dari penilaian itu kita lulus atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau menyambung Niki tadi, apa itu neurosemantic dan kenapa neurosemantic NLP? Mungkin teman-teman yang lain yang sudah cukup familiar dengan kata NLP atau Neuro Linguistic Programming. Itu sudah dari tahun 70-an ya, dan sempat begitu booming waktu Anthony Robbins ya, motivator terkenal di dunia yang memperkenalkan NLP. Lalu kemudian di Indonesia kita juga banyak melihat pelatihan-pelatihan yang berbasis NLP. Nah, itu Neuro Linguistic Programming. Nah, itu memang fondasinya dari neurosemantic itu fondasinya adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kita belajar banyak hal, termasuk kalau teman-teman sekarang yang lagi tren, ada wamen kita yang Profesor
Stella Christie yang ngomong soal cognitive science. Ya sebenarnya NLP itu kita belajar tentang kognitif. Kita belajar tentang cara berpikir. Nah, neurosemantik berkembang, mengembangkan NLP secara metode, secara model, dan juga secara kualitas orang-orangnya. Jadi NLP sempat ya berdarah-darah gitu ya. Lalu kemudian berkembang fokus kepada neurosemantik itu adalah pemaknaan. Kata neurosemantik adalah neuro dan semantik. Neuro itu adalah sistem saraf kita, semantik itu adalah pemaknaan. Jadi bagaimana kita berespon terhadap sesuatu tergantung dari pemaknaan yang kita berikan. Jadi misalnya contoh, Niki ngomong sesuatu kepada saya, kalau saya maknain itu adalah, oh ini teman yang lagi misalnya ngomong goblok lu gitu misalnya. Lalu kemudian kalau saya memaknai bahwa ya itu hanya kata-kata, ya saya tidak akan ada masalah. Tapi kalau saya memaknai bahwa itu menghina saya dan kemudian saya memaknai lagi menghina itu adalah sebuah menjelek-jelekkan saya, lalu kemudian saya maknain lagi bahwa menjelek-jelekkan saya itu berarti saya sama sekali tidak dianggap di dunia ini, otomatis akan membuat saya merasa kesel, marah dan sebagainya, dan mungkin habis itu saya akan ngajak berantem Niki gitu. Nah, jadi neurosemantik itu kita belajar tentang bagaimana seseorang memaknai sesuatu. Dan memaknainya nggak hanya di satu level, maka kita kalau bahas teorinya itu nggak hanya satu level, tapi berlapis-lapis, yang kadang-kadang itu yang bikin ngejelimet. Karena pemaknaan yang dilakukan di dalam kepala itu nggak hanya satu lapis gitu, tapi berlapis-lapis yang dilakukan di dalam kepala dirinya. Nah, itu kita belajar bagaimana dia merepresentasikan, dia memaknai, sehingga perilakunya begitu, sehingga ucapannya begitu. Nah, itu yang kita pelajari di neurosemantik NLP. Tapi kalau mau disingkat, sebenarnya belajar apa sih? Belajar cara berpikir. Cara berpikir. Ya. Artinya adalah mungkin kita sering mendengar ya kalau di luar itu ngomong ketika menerima pesan dari HP waktu ngebaca ada orang ngetik tanpa nggak pakai WKWK. Gara-gara nggak pakai WKWK dikira, ini orang cetus banget nih, akhirnya emosi. Artinya adalah ketika kita memberi pemaknaan berpikir, oh ini orang kenapa sih jahat banget? Padahal kan nggak ada intonasinya karena kata-kata begitu transparan ya. Tapi karena suasana hati saya memberi pemaknaannya, itu oh ini orang kayak lagi marah nih, sensi sama gua nih. Akhirnya menyebabkan kita sendiri ya, untuk punya emosi. Ya emosi itu sih bagus lah, tapi emosi positif dan negatif itu kan yang perlu under control ya. Nah, berarti bagaimana cara kita merespon? Intinya kan bagaimana kita merespon terhadap sesuatu ya tergantung dari cara kita berpikir gitu. Nah, cara kita memaknai sesuatu. Nah, apakah cara saya memaknai sesuatu itu juga tergantung dari banyak hal gitu di dalam kepala kita. Kalau di neurosemantik NLP itu kita belajar sebutnya ada diamond of consciousness, ada sebuah permata kesadaran di dalam diri kita. Misalnya itu apakah saya punya value, saya punya keyakinan, saya punya memori, saya punya identitas diri, saya punya aturan-aturan main yang ada di dalam diri saya. Ada banyak hal gitu yang kemudian mempengaruhi bagaimana saya memaknai sesuatu. Yang kemudian cara saya memaknai sesuatu otomatis akan mempengaruhi cara saya merespon terhadap stimulus-stimulus yang datang kepada saya. Gitu. Lalu kalau dari tadi kita bahas kok, itu titelnya trainer. Tapi yang saya kenal tuh Ko Wahyudi kan juga sebagai coach ya. Nah itu ada gak sih kok yang membedakan sebenarnya trainer sama coach itu atau sama sih? Oke, kalau di kita di neurosemantik itu itu kan aplikasinya banyak ya. Artinya neurosemantik NLP itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk parenting, untuk leadership, untuk sales, untuk sebagai teman, banyak kita dapat pakai aplikasinya untuk banyak hal. Nah, kalau secara jalur fasilitasinya, untuk setelah kita belajar neurosemantik, bagaimana kita dapat mendistribusikan. Nah, cara kita sehingga orang dapat banyak belajar tentang neurosemantik NLP ini. Nah, ada dua jalur. Kalau untuk trainer itu bicara tentang mengajar skill, mengajar. Jadi ada ngajarnya gitu. Dan dia fokusnya adalah ngajar ada keterampilan. Sehingga orang itu terampil untuk mempergunakan neurosemantik NLP di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah trainer. Kalau coach itu adalah memfasilitasi tanpa
proses mengajari. Jadi cara dia memfasilitasi adalah dengan membangun kedekatan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengajak orang itu berpikir untuk dirinya sendiri menuju tujuan yang dia mau. Nah, jadi kalau coaching itu fokus utama adalah tentang keterampilan untuk bertanya. Bertanya yang merangsang, misalnya Niki, bagaimana saya bertanya sehingga Niki jadi, oh ternyata caranya begini, oh ini yang saya mau gitu. Nah itu coach. Kalau trainer sudah ada materi yang mau saya ajarin. Oke, misalnya saya ngajarin tentang neurosemantic NLP practitioner, master practitioner kayak hari ini sebelum datang ke sini saya barusan lagi ngajar salah satu flagship pembelajaran kita di neurosemantic yaitu adalah assessing personal genius. Nah, itu udah ada modulnya, sudah ada materinya dan saya mengajari sehingga orang peserta mampu untuk menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Berarti kalau saya waktu ngobrol sama Ko Wahyudi selama ini ditanyain terus tuh, itu Koko lagi coaching saya lah, secara nggak langsung. Masa sih? Karena dari awal ketemu setiap ditanya, kok malah nanya balik ya, Orang ketika bertanya kan butuh jawaban, kok malah nanya balik nih? Oh ternyata ini adalah sistem coaching. Karena sebagai seorang coach kita meyakini bahwa setiap orang itu sebenarnya sudah punya jawaban. Setiap orang itu sebenarnya sudah punya sumber daya untuk mengatasi persoalan-persoalannya. Yang dia hanya perlu dibantu untuk menyadari apa sumber dayanya dia, lalu kemudian dibantu untuk mengakses sumber daya tersebut, dan dibantu untuk dari dirinya berpikir bagaimana cara dia untuk dapat menerapkan sumber daya tersebut untuk mengatasi persoalan dia atau untuk membantu dia mencapai tujuannya dia. Oke. Mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan, trainer itu seperti orang yang memberi, langsung nyuapin makanannya lah ya. Tapi kalau seorang coach adalah bagaimana mengajari untuk makanan bisa masuk ke mulut itu, emang bagaimana caranya? Tapi orang itu berpikir sendiri, sehingga ketika dia awalnya buta, akhirnya dengan teka-teki itu akhirnya dia menemukan karena pada dasarnya dia sudah tahu, tapi dia mungkin belum menemukan jalan terbaiknya aja ya. Ya, jadi kalau simpelnya adalah kalau trainer, saya ngajarin kalau mau berpikir tuh gini loh caranya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau trainer. Kalau coach, kita tidak ngajarin cara berpikir, tapi kita mengajak kamu untuk berpikir. Gitu. Oke. Berarti coach cuman melihat masalahnya, memberi pertanyaan untuk dia mendekati jawabannya supaya aware untuk ternyata kesini nih. Harus saya belok kanan, selama ini belok kiri yang nggak ketemu-ketemu gitu ya. Karena kan seringkali yang jadi membuat kita tidak mampu mencapai tujuan kita adalah karena kita terdistorsi oleh pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Kita terbiaskan sehingga kita merasa nggak mampu, merasa nggak tahu, atau merasa nggak mampu dan nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya bukan dia nggak tahu dan nggak mampu, tapi dia terhalang oleh pikirannya sendiri. Gitu. Nah, dengan coaching kita mengajukan pertanyaan, kita mengajak dia untuk berpikir lebih kritis, sehingga dia jadi lebih jernih untuk melihat persoalan dia saat ini, untuk dia melihat jalan keluar dari persoalan dia saat ini. Gitu. Nah, untuk dia mampu berpikir kritis, kita nggak dapat kasih tahu, kamu mikirnya gini-gini. Tentu kita perlu, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Dari mana cara berpikir seperti itu? Bagaimana kamu yakin yang kamu maksud seperti itu apa? Nah, dengan kita ngajukan pertanyaan-pertanyaan itu seperti lagi ada mobil yang kacanya lagi kena debu, ya kita pelan-pelan dilap sehingga ternyata isu gua ini toh. Oke. Ternyata kalau setelah saya flashback kembali, dari awal itu saya ketemu Ko Wahyudi ya. Iya apaan sih orang nanya ditanya balik gitu. Greget gitu ya. Kalau mungkin kita belum tahu dunia coaching ya. Tapi setelah saya menyadari sampai sejauh ini, secara nggak langsung Ko Wahyudi membantu saya mengaktifkan bagaimana saya bisa berpikir kritis sejauh ini ya. Mungkin pencapaian saya sejauh ini salah satunya karena dibantu secara nggak langsung sama Ko Wahyudi dalam memecahkan sebuah masalah, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin awalnya saya nggak lakukan tapi dibantu dan saya menjadi kebiasaan untuk ada masalah ini dan
langsung bisa dapat solusinya dengan cepat ya. Itu salah satu secara nggak sadar ya, kalau ternyata awalnya sih iya apaan sih kok Wahyudi, orang nanya ditanya balik namanya orang nanya nggak mau, butuhnya jawaban bukan pertanyaan gitu. Oh ternyata secara nggak langsung saya kebentuk karena itu ya. Itu salah satu, terima kasih ya kok Wahyudi sejauh ini. Terima kasih juga. Nah, nanti berarti itu memang adalah tugas seorang coach ya. Berarti ini benar-benar coach yang luar biasa lah. Kalau kita bicara coaching ya, di neurosemantic, coachnya itu kita sebut meta coach. Jadi kalau di neurosemantic, kalau trainer, neurosemantic, NLP trainer atau master trainer. Kalau coachnya itu kita sebut meta coach. Nah, jadi salah satu yang memang kita lakukan, bagaimana kita mengajak orang itu untuk berpikir. Karena seringkali kita ketemu orang malas berpikir, atau dia merasa berpikir, tapi sebenarnya dia tidak lagi mikir. Nah, sebagai seorang meta coach, kita tahu kalau dia mau mikir, dia pasti ketemu solusinya. Yang jadi isu adalah dia merasa berpikir. Bagaimana tahu dia merasa berpikir? Salah satunya adalah kalau dia nggak ketemu solusinya dan dia menganggap dia sudah berpikir, berarti sebenarnya dia belum benar-benar berpikir. Gitu. Nah, jadi contoh dia sebenarnya nggak berpikir adalah dia hanya mengulangi pola berpikir yang lama. Nah, itu sebenarnya kita tidak lagi berpikir, kita hanya kita sebutnya itu adalah memang berpikir, tapi berpikir yang habitual, bukan berpikir yang sebenarnya. Kalau yang berpikir sebenarnya, kita pasti mau mempertimbangkan ada cara yang lain nggak? Ada hal yang lain yang dapat saya lakukan nggak? Mungkin cara ini nggak sesuai cara lama, cara yang baru gimana? Nah, itu baru kita sebut dengan berpikir. Nah, banyak orang yang pada saat dia punya masalah, dia tidak mampu ketemu solusinya, dia tidak mampu keluar dari persoalan dia, karena dia berpikir menghadapi masalah dia saat ini dengan cara berpikir yang lama, yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini gitu. Atau ya, yang belum upgrade, karena kan kita tahu kehidupan terus berubah, kondisi terus berubah, persoalan dapat berbeda, tapi karena saya tidak upgrade cara berpikir saya, itu yang membuat saya terjebak dengan cara berpikir yang lama. Lalu kemudian saya merasa itu yang tepat, tapi sebenarnya udah tidak sesuai lagi. Nah, sebagai seorang meta coach, kita membantu klien kita atau coach kita untuk berpikir kritis sehingga dia mampu memilah dan mengupgrade pemikirannya yang akan membantu dia untuk mengetahui bagaimana memecahkan persoalan dia saat ini. Dan mencapai tujuannya dia. Oke, mungkin ya itu benar sih, bagus ya. Yang ingin saya pertanyakan adalah kalau saya sendiri ya, ini kan perasaan saya ketika pertama ketemu Ko Wahyudi sebagai ya bukan di dunia profesionalnya ya, tapi sebagai kenal di CD, kita ngobrol, kok orang ditanya malah nanya balik ya gitu. Jadi sebel gitu kok. Tapi dalam dunia kehidupan pribadi, apakah Koko juga begitu kok? Ya terus terang ya, dalam kehidupan keluarga dan lain-lain, di balik profesional ya, mungkin profesional melakukan hal itu kan adalah sebuah tanggung jawab karena sebagai peran coach atau trainernya. Tapi ketika dalam lingkup yang lain, apakah terprogram juga melakukan hal seperti itu atau ada membedanya kok? Tentu ada perbedaan intensitas. Kalau misalnya kita lagi sebagai profesional, kita sebagai leader, kita dalam konteks untuk membantu mencapai tujuan, problem solving, tentu intensitas untuk kita mengaplikasikan ilmu di neurosemantic NLP itu lebih tinggi. Tapi kalau dalam keseharian kita duduk ngobrol, yang nggak perlu lah ya, kita ajukan pertanyaan, kita perjelas atau apa gitu. Ya, yang ngobrol aja seperti biasa gitu, nggak perlu yang sampai kita. Tapi kita sangat aware bahwa ada hal-hal tertentu yang kita perlu perjelas supaya meminimalkan miskomunikasi, ribut yang nggak perlu gitu. Ataupun kemudian di neurosemantic NLP kita juga belajar untuk mengelola mood. Ya tentu kita dalam keseharian kan kita nggak dapat terhindar dari persoalan-persoalan, perubahan-perubahan yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah kita tentu perlu belajar untuk memanage kita punya mood gitu ya, misalnya ketemu dengan teman, pulang ke rumah, capek, bagaimana kita tetap dapat ngobrol. Nah tentu itu kita perlu mengelola moodnya kita gitu. Nah, di situ biasa saya pasti tetap pakai
pembelajaran saya di Neurosemantic NLP. Oke. Lalu kalau tadi kan Koko sempat mengatakan nih, abis kelas ya, kelasnya itu ngajar atau ada private coaching kok? Ngajar. Dan tidak dapat dihindari sebagai Neurosemantic NLP Master Trainer dan juga Meta Coach. Pada saat saya ngajar, tidak dapat saya hindari bahwa saya akan juga melakukan coaching di dalam kelas untuk memfasilitasi pembelajaran dari peserta sehingga mereka lebih mendapatkan insight dari pembelajaran tersebut. Oke. Berarti Ko Wahyudi ini tadi ngajar. Setelah ngajar itu juga ada coaching personal gak sih kok, atau entah pribadi atau perusahaan yang ini lagi? Mungkin Koko juga kerja ya di sebuah perusahaan, tapi ada gak kayak perusahaan yang manggil untuk konsultasi perihal coachingnya atau trainer segala macam gitu? Kalau saya saat ini saya lebih banyak fokusnya ke trainer, karena itu yang membuat saya ngambil ke master trainer. Jadi saya lebih banyak fokus ke trainer, training. Kebetulan di tempat saya saat ini juga saya di learning and development. Nah, jadi saya lebih banyak membuat kelas, dan saya juga banyak membuat kelas publik. Jadi misalnya kayak hari ini itu kan kelas publik. Lalu kemudian nanti minggu depan saya akan ada bikin kelas tentang thinking for human, tentang cara berpikir, 15 teknik berpikir dari Neurosemantic. Nah, lalu kemudian nanti akan ada kelas sertifikasi Neurosemantic NLP Practitioner. Nanti akan ada Master Practitioner juga. Nah, saya banyak membuat kelas-kelas seperti itu untuk memperkenalkan Neurosemantic NLP, dan juga membuat orang belajar tentang Neurosemantic NLP, karena menurut saya Neurosemantic NLP itu sangat membantu secara aplikatif membantu kita untuk berkomunikasi, membantu kita untuk berpikir dengan lebih baik, membantu kita untuk problem solving, membantu kita juga untuk membantu orang lain. Jadi menurut saya itu ilmu yang sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi kalau Nikitanya tadi, ya saya lebih banyak fokus kepada trainer. Karena itulah yang membuat saya setelah dari tahun 2010, kenapa akhirnya saya mengejar untuk ke master trainer. Seperti itu. Karena saya mau fokusnya itu adalah ke training. Oke. Mungkin kok ada pertanyaan juga nih. Untuk berpikir kritis itu biasanya bisa dimulai dari kapan sih kok? Karena kan kalau kita ngomong zaman sekarang ini banyak yang anak muda nih. Tentunya ada. Nah, kalau atlet dari kecil ada yang dilatih udah untuk latihan atlet dari umur 45 tahun gitu. Tapi kalau berpikir kritis itu ada gak sih secara standarnya sebenarnya orang mulai bisa berpikir kritis itu di usia berapa? Tapi sebelum kita ke sana adalah kita mulai dengan yang dimaksud berpikir kritis itu apa gitu. Artinya kita critical thinking. Dan itu critical thinking itu sebenarnya kalau di dunia profesional saat ini itu adalah sebuah skill yang sangat dibutuhkan. Sebuah skill yang sangat dicari. Artinya critical thinking itu adalah kita kritis terhadap sesuatu. Jadi dari sebuah informasi kita tidak percaya begitu saja. Nah, di situasi saat ini kita tahu informasi begitu banyak. Kita ke sosial media, kita search di internet, itu kan begitu banyak informasi. Yang lebih sering juga itu ada informasinya seringkali hoax gitu. Nah, maka sehingga kita perlu lebih waspada, bahkan terkait dengan pikiran kita sendiri gitu. Kita juga perlu kritis atas pikiran kita sendiri. Misalnya contoh, pada saat saya diminta untuk melakukan satu pekerjaan, lalu kemudian saya mengatakan saya nggak mampu. Nah, saya perlu untuk kritis atas pikiran saya yang menganggap diri saya nggak mampu. Bener nggak sih gue nggak mampu gitu? Atau saya lagi malas belajar aja gitu. Nah, kita bahkan perlu kritis atas pikiran kita sendiri sehingga kita tidak terbohongi oleh pikiran kita sendiri. Nah, kalau tadi Niki tanya bahwa dimulai dari umur berapa, tentu ini akan lebih baik kalau kita bicara saat ini ya dunia profesional, saya sangat menyarankan orang-orang yang bekerja, dia perlu melatih kemampuan berpikir kritisnya. Kritis atas informasi yang dia terima dan kritis atas pikiran dia sendiri juga. Gitu. Karena itu yang akan membantu dia untuk develop seperti itu. Nah, kalau untuk remaja, bahkan misalnya orang yang lagi kuliah, ya tentu menurut saya kalau kita mampu melatih kemampuan berpikir kita dari awal, tentu akan lebih baik.
karena akan membantu kita untuk mendevelop kemampuan untuk ya berpikir, karena kita tahu kemampuan berpikir ini menjadi landasan kan. Kemampuan berpikir itu menjadi landasan kita merasa, landasan kita berucap, dan landasan kita untuk berperilaku gitu. Kalau kita punya kemampuan berpikir yang terlalu seperti anak-anak, yang terlalu menyalahkan orang lain, yang merasa nggak mampu, yang bias gitu ya, yang terlalu dramatisir, otomatis kita nggak akan punya kehidupan yang baik gitu. Kita tidak akan mampu untuk hidup yang benar-benar hidup, yang bahagia, yang sukses, apapun itu yang banyak disarankan oleh para motivator gitu. Tapi, disitulah kita perlu sangat belajar menyadari proses berpikir kita dan berpikir kritis atas pikiran kita. Kalau critical thinking sama problem solving itu sebenarnya ada persamaan atau perbedaannya gak sih? Kalau problem solving itu kan bisa bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, nah bagaimana saya mampu menyelesaikan masalah? Dimulai dari kemampuan saya berpikir. Apakah pikiran saya membuat saya jadi punya banyak masalah? Atau pikiran saya membantu saya menyelesaikan masalah demi masalah? Hidup ini pasti ada masalah. Karena kita tahu masalah, kalau kita sama-sama di CD kita belajar tentang meta transformational leadership ya. Kalau nggak salah nanti akan ada MTL di tanggal berapa? 1 Desember. 1 Desember ya, kan ada meta transformational leadership. Nah, di situ kan kita juga bahas tentang problem. Apa sih masalah itu? Masalah itu kan adalah pada saat kita adanya gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, yang disebut dengan problem solving adalah pada saat kita mampu meng-closing the gap. Artinya kondisi saat ini sama dengan kondisi yang diinginkan. Antara kita menuju ke sana atau kita menyelesaikan kondisi saat ini sehingga kondisi yang masa depan itu ada di saat ini. Jadi artinya problem solving itu adalah pada saat kita mampu mendekatkan atau menyamakan kondisi saat ini sama dengan kondisi yang diinginkan. Nah, untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita, berarti saya perlu mampu berpikir dengan baik dong. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Mempertanyakan masalah yang sedang dihadapi. Karena seringkali kita punya masalah, belum tentu itu benar-benar masalah. Di Neurosemantic NLP kita belajar tentang pseudo problem. Problem yang tidak nyata. Problem yang kita ada-adakan gitu. Karena ketidakmampuan kita menjelaskan, atau kita sebutnya linguistic problem, karena kita mendefinisikannya dengan keliru sehingga kita menganggap itu masalah. Nah, atau hal-hal yang lain. Jadi seringkali kita juga sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena kita terbiaskan oleh pikiran kita sendiri, kita tidak mampu berpikir jernih, sehingga kita menganggap gue punya masalah. Padahal sebenarnya belum tentu saya punya masalah. Seperti itu. Kalau berpikir kritis kok, kan kadang-kadang ada orang berpikir kritis tuh mencari celah segala macam untuk mencari dari hal terkecil tuh. Apakah ada orang yang berpikir kritis rata-rata keras kepala? Adakah hubungannya atau enggak kok? Beda antara berpikir kritis dan keras kepala. Jadi kalau berpikir kritis itu adalah kalau keras kepala itu artinya mempertahankan pendapat. Nggak terbuka dengan masukan, dan dia bertahan dengan pemikiran dia atau pendapat dia. Dan dia bahkan yang paling parah itu adalah keras kepala itu adalah menganggap dirinya yang paling benar. Nah, itu keras kepala. Kalau orang yang berpikir kritis, dia mempertanyakan. Jadi bahkan dia juga mempertanyakan pendapat dia masih relevan nggak untuk situasi ini. Gitu. Jadi berpikir kritis itu melibatkan pertama mempertimbangkan sebuah pendapat atau sebuah ide. Lalu kemudian kita mempertanyakan pendapat atau ide tersebut. Bahkan punya kita sendiri. Jadi misalnya saya mengatakan bahwa Niki jahat. Misalnya saya dapat, oke, saya akan ngambil. Kalau keras kepala saya akan, enggak, Niki orangnya begini-begini, enggak pernah kok begini-begini misalnya. Atau Niki baiklah gitu ya. Jadi saya akan, enggak, waktu itu kalau keras kepala itu saya dulu, enggak, dulu Niki orang begini-begini. Nggak mungkin dia sekarang jadi begini. Nah, itu berarti saya keras kepala nih, karena saya bertahan dengan pendapat saya gitu. Ya kan? Nah, kalau berpikir kritis, pas saat Niki baik, maka saya akan, oke,
let's say mungkin dia sudah berubah, saya mempertimbangkan itu. Maka kemudian saya akan melanjutkan yang dia makan kamu maksud dengan nikibai itu yang seperti apa? Kapan dia baiknya? Setiap saat kah? Atau apa yang kamu maksud dengan baik? Nah, lalu kemudian ada kemungkinan nggak dia melakukan hal ini gitu? Nah, jadi disitulah proses pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita punya gambaran, oke, yang kamu maksud baik itu seperti ini, ya benar, gua setuju. Gitu. Karena berarti adalah bagaimana mengkonfirmasi, oh kenapa lu memberi makna ini, dengan dasarnya apa? Karena sometimes, oh dengan cerita masa lalu yang sudah bertahun-tahun, padahal orang terus hidup berjalan, oh dia nggak tahu orang itu bisa berubah, ya mungkin saya seperti itu ya. Ya, karena ya maksudnya kan orang terus berubah. Nah, yang jadi isu kan adalah pikiran kita itu nggak otomatis berubah gitu. Badan boleh menua, tapi pikiran itu seringkali tidak ikut bertambah atau terupdate gitu. Ya, jadi saya misalnya masih tidak update karena saya kekeh dengan pemikiran saya sehingga saya tidak membaca, misalnya tidak membaca sehingga saya tidak tahu apa yang ada saat ini. Ya, jadi saya terus bertahan dengan pemikiran saya gitu. Oke. Saya mau nanya kok, dari sebelum Koko belajar neurosemantik sama sekarang sudah belajar, ada gak sih kehidupan Koko merasa lebih bahagia atas setelah belajarnya sebelum ya? Karena kan istilahnya, oh ini adalah Ko Wahyudi sebelum belajar, hidupnya merasa lebih bahagia atau lebih bahagia setelah belajar atau lebih menderita gitu? Tentu kalau perubahan ada. Kalau misalnya saya sebelum belajar tentang neurosemantic NLP ini, saya tadi gampang terkukung oleh pemikiran saya gitu. Jadi saya merasa saya orangnya nggak percaya diri, saya nggak berani untuk bicara dengan orang lain, merasa nggak mampu begini atau gampang kesel, gampang marah gitu ya. Nah itu karena saya terjebak dengan pemikiran-pemikiran saya atau emosi-emosi yang saya rasakan gitu. Nah pada saat saya belajar tentang di neurosemantic NLP, saya belajar paling pertama adalah ada perbedaan antara persepsi dan kenyataan. Dan ternyata saya berespon berdasarkan persepsi saya, bukan berdasarkan kenyataan. Nah, pada saat saya sangat menyadari itu membantu saya untuk, dan kemudian persepsi saya ini sudah lebih sering itu sudah out of date gitu. Sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Dan persepsi saya ini tidak dapat saya andalkan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi misalnya contoh, pada saat saya, misalnya pada saat waktu saya kerja, lalu kemudian saya mau minta tolong gitu. Dan saya jadi nggak berani minta tolong karena saya sudah punya kekhawatiran nanti kalau saya minta tolong saya akan dianggap saya nggak mampu kerja. Saya nggak mampu menyelesaikan persoalan saya. Karena saya sudah punya pemikiran seperti itu, sehingga membuat saya jadi tidak berani minta tolong. Padahal saya lagi butuh minta tolong. Karena saya nggak berani minta tolong, efeknya jadi jangka panjang, yang kerjaan saya jadi nggak selesai, akhirnya jadi tidak sesuai dengan deadline, akhirnya jadi kena tegur sama bos. Kenapa saya sampai itu terjadi? Karena saya terjebak dengan pemikiran saya. Nah, untuk itu dengan saya menyadari bahwa ini hanya pikiran saya, belum tentu itu benar, maka saya dapat memberanikan diri untuk kita checking, benar nggak? Nah, untuk itu saya minta tolong dulu. Ternyata dia mau kok bantuin gitu. Nah, sehingga persoalan saya jadi beres atau pekerjaan saya jadi selesai. Nah, jadi perubahan itu yang saya alami sehingga membantu saya menjadi individu yang lebih percaya diri. Lalu kemudian ya ada bertambah sabarnya. Lalu kemudian otomatis menurut saya ya ada tambah pintar lah ya gitu, dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi ada tambah pintar juga gitu. Nah, dengan belajar dari neurosemantic NLP yaitu membantu saya. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa neurosemantic NLP itu satu-satunya. Ya. Saya tetap menganggap saya juga disupport secara spiritual dari pembelajaran Buddha Dharma. Itu membantu saya untuk mengaplikasikan NLP dengan neurosemantic NLP dengan lebih baik lagi. Jadi saya punya, kan kita tahu ya bahwa tetap perlu ada landasan. Lalu kemudian neurosemantic NLP itu memang adalah serangkaian metode, teknik, dan attitude. Nah, tentu untuk mampu menerapkan ini lebih baik, lebih sehat, karena sebuah metode teknik itu dapat dipakai untuk
membantu dan untuk merusak juga. Nah, untuk itu saya perlu ada landasan spiritual yang menurut saya mensupport saya gitu. Nah, saya beruntung waktu itu juga punya kesempatan mengenal dan belajar tentang Buddha Dhamma sehingga saya menerapkan neurosemantic NLP itu dengan lebih sehat. Oke. Mungkin kalau NLP, neurosemantik kan tadi dari NLP ya kok. Untuk saat ini kok yang ingin saya pertanyakan, ada gak sih kok mata pelajaran atau mata kuliah yang saat ini materinya itu bersinggungan atau sejalan dengan NLP di dunia pendidikan saat ini? Setahu saya neurosemantic NLP belum sampai ke mata pelajaran di sekolah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa orang yang saya perlu akui bahwa mereka menganggap neurosemantic NLP itu pseudoscience. Jadi artinya belum diakui jadi sebuah science. Walaupun sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian yang sebenarnya selaras dengan science. Gitu. Bahkan terakhir waktu saya sering menyinggung lagi ada Profesor Stella Christie waktu dia diwawancara dan dia menjelaskan tentang cognitive science. Waktu Profesor Stella mengatakan bahwa apa yang dipelajari di cognitive science gitu, belajar tentang mencari kebenaran, mempertanyakan sesuatu, belajar tentang bagaimana seseorang merepresentasikan, belajar tentang bagaimana seseorang belajar. Waktu saya dengar itu kok membuat saya jadi, ini kok saya juga belajar ya di neurosemantic NLP. Akhirnya saya pakai bantuan ChatGPT untuk mencari tahu apa perbedaan dan persamaan gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya nggak jauh berbeda. Gitu. Nah, tentu ada hal detail yang saya nggak tahu lebih spesifik ya. Saya juga tidak langsung melakukan generalisasi gitu. Jadi neurosemantic NLP saat ini walaupun tidak sampai jadi mata kuliah atau mata pelajaran, banyak dipakai oleh para trainer, para guru, para leader, ya para bahkan psikolog gitu untuk dipergunakan di dalam aktivitasnya mereka untuk membantu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Oke. Mungkin dari apa yang saya alami ini benar sih, tidak mungkin belum sampai ke sekolah ya. Padahal ya ilmu ini sangat penting sih sebenarnya untuk ditanamkan dari sejak dini lah ya. Tapi ya belum masuk ya. Berarti artinya ketika kita mau belajar NLP ini dari pendidikan sekolah ini formal belum ada ya kok. Berarti harus belajar sendiri, cari kelas sendiri lah. Nah mungkin kalau dari kau komunitas apa? Komunitasnya? Ya kalau saat ini kita di Indonesia di Neurosemantic kita punya sebuah perkumpulan Neurosemantic Indonesia atau PNSI atau kalau bahasa kerennya adalah Institute of Neurosemantic Indonesia atau INSI gitu. Nah, kita di Indonesia kebetulan kalau trainer, neurosemantic trainer itu kita ada sekitar 30 ya. Sorry kalau saya keliru dengan angkanya, sekitar segitu. Metacoach sendiri kita saat ini di Indonesia ada sekitar 130-an Metacoach yang ada di Indonesia. Oke. Dan kebetulan saya juga jadi ketua di perkumpulan Neurosemantic Indonesia ini. Banyak banget ya permainannya semua, coach semua pokoknya. Ya. Oke, mungkin yang saya pertanya lagi kok, tadi kan Koko sempat mengatakan adalah 3 tahun terakhir ke luar negeri ya untuk mendapatkan titel ini. Artinya untuk mencapai titel terbaru ini adalah 3 kali mencoba, ya kan? Akhirnya baru berhasil. Lalu boleh tahu sejak kapan sih kok udah belajar ke dunia coaching atau trainer ini? Dari 2007 akhir. Pertama kali saya ngambil neurosemantic NLP itu di 2007 akhir atau 2008, mungkin kalau itu 2008 aja. Jadi 2008 saya mulai belajar practitioner dan master practitioner. 2009 saya ke Sydney ngambil untuk ngambil meta coach-nya. Lalu 2010 saya mulai jadi certified neurosemantic trainernya. Gitu. Aduh, ternyata ini coachnya bukan kaleng-kaleng. Dari 2007 ini 2008 udah belajarnya ke luar negeri terus nih. Pantas ini paling pertama ada di Indonesia ya. Oke, mungkin terakhir ya. Bisa dijelaskan nggak sih kok terkait titel Koko ini setelah ini ya kan udah dapet titel baru ini nih, apakah ada planning lagi pelatihan yang belum diambil untuk kedepannya ya, mungkin
yang saya tahu sekarang kan udah ada titel baru nih di Indonesia. Apakah ada yang pelatihan yang belum diambil lagi dalam dunia coaching ini yang sudah ditargetkan gitu untuk kedepannya sih? Ya, saya punya sebuah target ke depan itu mau menjadi mau create tentang learning design dengan basis dari neurosemantic. Nah, jadi dari situ saya nanti bulan Desember saya akan ada ke Bali untuk ngambil PCMC. PCM itu adalah Professional Certified Meta Coach, tapi saya tidak sampai ke assessment. Tapi saya mau belajar ilmunya untuk membantu saya mampu memfasilitasi orang dengan lebih baik lagi. Kalau saat ini kan Meta Coach, jadi Meta Coach itu sendiri di neurosemantic juga ada levelnya. Kalau tadi kan trainer, master trainer. Nah, kalau ini adalah associate certified Meta Coach, next levelnya adalah PCMC. Nah, Professional Certified Meta Coach, lalu kemudian ada Master Coach gitu. Nah, saya sih tidak akan terlalu jalur ke sana, tapi saya mau belajar ilmunya, jadi saya nggak akan ngambil sertifikasinya, saya akan ke Bali untuk belajar, karena kebetulan Michael Hall, founder dari Neurosemantic, itu datang ke Bali, dia akan ngajar, jadi saya akan belajar tentang PCMC tersebut, untuk membekali saya bagaimana memfasilitasi atau meng-create sebuah pembelajaran bagi orang-orang. Karena saya melihat saat ini di Indonesia itu gap antara orang yang siap kerja itu dan kebutuhan perusahaan itu lumayan jauh. Nah, bagaimana kita mampu membantu perusahaan ataupun orang-orang yang mau kerja ini untuk bertemu gitu. Artinya bertemu bukan bertemu kenalan ya, tapi kekompetensinya bertemu. Di sini mampu, sehingga mampu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mereka lebih siap kerja gitu. Nah, saya punya keinginan atau sebuah cita-cita untuk membantu Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia emas di tahun 2045 melalui pengembangan sumber daya manusianya. Nah, untuk mampu ke sana, saya perlu mampu untuk bagaimana membuat pembelajaran-pembelajaran yang akan mensupport, mendukung orang-orang penduduk di Indonesia ini yang siap kerja, kompeten, at least secara attitude, secara cara berpikir, secara soft skill-nya memenuhi kebutuhan di perusahaan. Sungguh mulia ya kok untuk Indonesia emas. Ya mungkin itu salah satu, mungkin di dunia profesional banyak kendalanya itu ya. Mungkin itu salah satu kok mencari solusi dengan neurosemantik akhirnya dengan saya melakukan ini dapat memberikan solusi supaya mereka sama-sama mutualisme ya. Oke, terima kasih kepada Ko Wahyudi ya. Terima kasih juga. Ini benar-benar ilmu yang bermanfaat banget. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman tadi udah dengar semua apa yang dilakukan Ko Wahyudi sejauh ini bisa sampai sejauh ini ya. Ini benar-benar jauh banget ya ke Sydney itu. Ya, jauh kan? Nah, jadi di sini teman-teman perjuangan Ko Wahyudi itu yang di saat ini kita lihat itu ya mungkin adalah karena sudah perang dari 2017-18-nya. Nah, 2007. Oh, 2007 ya, sorry, 2007 ya. 2007-2008 itu udah mulai. Tapi sekarang kelihatannya enak banget ya hidupnya segala macam, tapi padahal dia sudah melakukan perjuangan yang begitu lama lah ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan acara ini adalah kita Life and Mature itu bekerja sama dengan dasarnya rumah konsultasi CD. Nah, jadi kita itu ada rumah konsultasi CD yang siap mendengar atas keluhan dari teman-teman semua. Ya di sini kita hadir untuk sifatnya free ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada tentang psikolog, hukum, kesehatan dan keuangan. Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi bisa hubungi ke call center kami dengan nomornya 0811 9873 300. Ini sifatnya free ya, kecuali ada tindakan profesional yang perlu dilakukan. Nah, lalu juga kami di sini ada aplikasi Budayana yang dapat di-download di Google Play Store dan juga App Store. Nah, di aplikasi Budayana ini terdapat informasi kegiatan yang dilakukan oleh KBI, yaitu baca parita, jadwal kebaktian, dan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman hari ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.